Ya, puji Tuhan. Seperti biasa setiap minggu saya ingatkan saudara bahwa dalam kita menjadi impact, pertama kita harus persiapkan diri kita sendiri. Masuk ke dalam satu lingkungan di mana saudara mempersiapkan diri untuk menjadi impact. Persiapkan dengan firman Allah, persiapkan dengan hidup saudara. Yang kedua, saudara persiapkan keluarga saudara menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang luar biasa dalam Tuhan. Ya Yud ya, Ariana, mereka baru berkeluarga, bina keluarga menjadi keluarga yang kuat. Yudi jadi suami, harus jadi suami yang baik kepada Ariana. Ariana jadi istri yang baik kepada suami. Amin. Loh kok gak amin? Amin. Ariana kalau dia macam-macam lapor saya. Karena keluarga penting saudara. Tapi nggak cuma stop sampai situ. Karena dalam keluarga ini, masuk dalam sebuah gereja, kumpulan orang-orang kudus ini. Lalu kita keluar untuk memberikan impact kepada sesama kita. Amin. Dan saudara sudah belajar dalam minggu-minggu yang lalu. Kalau saya tidak salah, Pastor Joe dan Cihana sudah memberikan kualitas-kualitas di dalam kerajaan Allah yang harus kita miliki. Yang pertama dalam bidang waktu, yang kedua dalam bidang hasil, betul ya? Sudah belajar itu dengan Pastor dan Cihana. Dan hari ini saudara, yang akan kita pelajari adalah ini. Kualitas pelayanan kerajaan. Sebenarnya pelayanan yang seperti apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, dengan kualitas apakah pelayanan itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kualitas kerajaan seperti apa untuk melayani Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, saya ingin mengajak saudara buka dalam Matius 12 ayat 1 sampai yang 8. Matius 12 ayat 1-8 dia bilang begini saudara. Pada waktu itu pada hari Sabat, ini cerita Yesus. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Jadi waktu Yesus jalan-jalan, kiri kanan ada gandum, dia petik gandum itu dan dia makan. Tapi dilakukannya pada hari Sabat. Pada zaman itu hari Sabat bilang begini, nggak boleh kerjain apa-apa. Metik itu dianggap harvesting, dianggap menuai. Kalau memetik bulirnya itu dianggap kita menuai gandum. Jadi karena itulah lalu orang Farisi itu melihat dan berkata kepada mereka, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ya maksudnya itu. Maksudnya kok katanya murid Yesus, seorang guru, kok melakukan sesuatu di hari Sabat, yaitu memetik bulir gandum. Karena menurut orang Farisi dan orang Yahudi waktu itu, memetik bulir gandum artinya menuai gandum. Gak boleh kerja. Maka itu orang Farisi, karena dia ahli Taurat, dia coba serang Yesus. Kok bikin begitu sih di hari Sabat? Tetapi jawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Maksudnya Yesus begini loh. Dia melihat satu cerita di perjanjian lama. Waktu Daud itu lagi pergi bersama para prajuritnya, dia datang, dia lapar. Dia masuk ke rumah Allah. Lalu bilang sama Ahimelek, pada saat itu imamnya, dia bilang, Ahimelek, saya lapar nih. Bisa nggak kamu kasih saya roti? Lalu Ahimelek bilang begini, di sini di rumah Allah nggak ada roti biasa. Yang ada roti persembahan. Menurut hukum Taurat waktu itu, roti persembahan itu tidak boleh dimakan oleh orang biasa. Hanya boleh dimakan oleh para imam. Itu pun kalau sudah diambil dari meja sajian. Dipisahkan. Jadi untuk imam ngasih kepada Daud, itu nggak boleh. Menurut hukum dan aturan bait Allah. Tapi Yesus bilang, loh, tapi Daud tuh oke kok. Dia minta, lalu Ahimelek kasih. Nah, Yesus bilang begitu. Lalu, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah. Namun tidak bersalah.
ada hukum, ada aturan, tapi kok Daud minta dikasih padahal nggak boleh menurut aturannya, dan dinyatakan tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah apa? Baca sama-sama. Belas kasihan dan bukan persembahan. Dijawab Yesus. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengar baik, saya cuma kasih 2 hal. Kualitas pelayanan dalam kerajaan. Nomor 1 ini saudara. Pelayanan yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Matius 12 ayat 8 bilang apa terakhir ini? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bukan hari Sabat adalah Tuhan atas manusia. Jadi waktu Yesus datang, dia bilang Yesus itu lebih tinggi dari hari Sabat. Artinya begini, Tuhan itu adalah yang ngatur hari Sabat. Coba saya diam dulu sebentar. Berapa banyak dari gereja Tuhan pada zaman ini mulai mengkotakkan Tuhan di dalam aturan-aturan religius. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, jangan ini, jangan itu. Baik aturan bukan salah, baik religius ritual itu baik, bagus. Tetapi yang jadi masalah yang Yesus bilang ini, harusnya Yesus itu jadi Tuhan atas hari Sabat. Bukan sebaliknya dong, bukan sebaliknya, bukan aturan jadi Tuhan buat Yesus. Nah ini yang jadi masalah dalam gereja sekarang ini. Aturan-aturan menjadi terlalu mengikat gereja, sehingga kekuatan Allah nggak bisa lepas dari gedung gereja. Hari Sabat. Padahal Tuhan itu adalah yang mengatur hari Sabat. Kalau Tuhan yang namanya Lord, Kurios itu adalah Tuhan. Jadi begini, kita bisa ngatur. Tuhan itu yang ngatur hari Sabatnya. Apapun yang dia mau lakukan di hari Sabat, ya terserah Tuhan dong. Bukan tergantung hari Sabatnya. Pelayanan kita saudara, itu harus ingat baik. Yang jadi Tuhan kita, itu Yesus. Amin saudara. Bukan aturan. Bukan ritual gereja. Bukan cara kebaktian, bukan cara mengatur gereja, bukan struktur gereja, bukan apapun dalam gereja. Tapi dengar baik saudaraku yang kekasih. Yang mengatur kita itu Tuhan. Dan yang harusnya jadi Tuhan dalam hidup kita adalah Yesus Kristus yang penyelamat, juru selamat pribadi kita. Haleluya. Dan kalau dia Tuhan, pasti ada hamba dong. Ya kan? Betul enggak? Ada Tuhan, ada hamba. Kalau dia Tuhan atas hari Sabat, berarti harus ada hambanya yang melayani Tuhannya. Enggak bisa ada Tuhan sendiri tanpa ada hamba. Nah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, dia kasih contoh saudara. Lihat dalam Filipi 2 ayat 5-7. Saya potong ayatnya cuma 5-7. Dia bilang begini. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang sama-sama hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu kira-kira ayatnya gitu. Jadi dia bilang begini, mendaklah kita semua taruh pikiran perasaan sama Kristus. Artinya begini, kalau Yesus jadi hamba, kita harus jadi hamba. Kalau dia Tuhan atas hari Sabat, maka kita harus jadi hambanya yang melakukan keinginan Tuhan atas hari Sabat. Bukan kita yang ngatur Tuhan harus sesuai dengan hari Sabat, enggak. Kita hamba, kita ikutin apa maunya Tuhan untuk atur hari Sabat. Karena kita hambanya Tuhan.
Nah arti kata dia mengosongkan dirinya, itu artinya ini loh. Dia melepaskan diri dari keinginan pribadi. Wah ini artinya dalam ini saudara, artinya dalam. Maksudnya begini, maksudnya Tuhan mengosongkan diri itu gini. Saya ini harus kosongkan diri saya, sampai saya ini tidak punya lagi keinginan pribadi yang mendorong saya untuk melakukan sesuatu. Keinginan pribadi saya harus dirubahkan menjadi keinginan hati Tuhan. Itu gak gampang loh. Karena setiap manusia masih punya rasa kepentingan diri sendiri. Betul ya? Masih punya kepentingan diri sendiri. Maunya mau saya sendiri. Orang lain mah gak perlu, saya aja. Tuhan mah belakangan, saya dulu. Saya senang, Tuhan pasti senang. Betul sih. Tapi apakah kita menangkap isi hati Tuhan? Saya sama Herni sudah kawin selama 12 tahun. Saya pura-pura lupa lah. Sudah menikah selama 12 tahun. Saya kenal betul dia. Kalau dia habis nangis, saya tahu dia habis nangis. Kalau dia sedang sedih, saya tahu dia sedih. Kalau lagi lapar, saya tahu dia lapar. Kalau jalan-jalan toko, dia mau tas, saya tahu. Lihat saja matanya. Kalau mata agak mengecil lalu kedip-kedip. Oh, berarti ini rupanya di etalase ada apa nih? Mesti peka kita, ya Yud ya. Jadi suami istri sekarang. Ingat Yud, kalau Ariana udah mulai kelihatan bagaimana, kamu kan tahu. Kamu mesti lihat sekitar. Ada apa yang menarik hati dia. Gitu. Jangan dicuekin. Tahu, saya berusaha untuk menangkap isi hati Herni. Kekasih saya yang cantik jelita. Indah rupawan, gemari paro jinawi. Itu apa sih? Gemari paro jinawi itu. Saya tahu, saya mau ambil. Jadi kalau dia lagi butuh sesuatu, aduh. Saya mesti apa? Mesti cari hati dia, saya lakukan hati dia. Saya coba senangkan dia. Senangkannya dengan cara apa? Untuk melihat hatinya, melakukan apa yang dia rindukan. Betul enggak? Siapa yang lagi pacaran di sini? Enggak usah angkat tangan dah, saya tahu. Coba kalau pacaran, ya kan? Wah, pokoknya saya lagi pacaran sama Herni. Kayak di Sydney, waktu pacaran saya di Sydney sama dia. Pacaran kami singkat, jelas, padat. Jadi waktu pacaran dulu, satu kali saya suka datang ke rumah dia. Rumahnya nggak jauh. Saya di apartemen di agak seberang atas, dia di bawah kontrak rumah. Jadi saya suka, kalau lewat itu banyak toko buah, saudara. Gitu. Dan tukar bunga, banyak buah. Jadi kadang-kadang saya suka jalan, saya beli bunga. Lewat, saya ketok. Herni, kalau dulu manggilnya Herni. Ya. Ketawa. Pernah ya? Herni. Lalu saya datang, Herni lihat dari jendela. John. Gitu dulu masih ngomongnya. Kalau sekarang, John. Ini lain memang. 12 tahun. Intonasi berubah. Jadi saya kasih bunga. Karena saya tahu dia senang tanaman. Di sini pun, saudara saya kasih tahu, rahasia terbesar dalam hidup kami berdua. Paling gampang untuk merawat Herni. Bawa aja ke nursery. Sudah tenang 4 jam, 5 jam tenang. Saya bisa tidur. Tahu nursery ya? Tempat bunga itu. Wah sudah. Dari A ke Z dia jalanin satu-satu. Saya duduk aja nunggu. Paling gampang. Dia suka bunga. Rumah saya kalau sudah datang sekarang bunga di mana-mana. Kalau bisa di kamar tidur dikasih tanah kamar tidur sama dia. Bunga, pohon. Pohon mati bisa jadi hidup sama Herni. Maka saya tidak pernah menikmati. Hati saya selalu hidup berbunga. Yeah. Kok jadi puisi gue? Karena dia, waduh luar biasa, saya kasih bunga. Karena saya tahu dia senang bunga. Karena dia senang bunga, saya kasih bunga, dia senang. Isi hatinya saya tangkap, saudara. Betul? Nah, jadi hamba Tuhan juga sama. Apa keinginan hati Tuhan? Itu yang perlu kita tangkap untuk melayani. Bukan kepentingan diri sendiri. Karena itu, saudara, Allah itu mengosongkan dirinya, melepaskan keinginan pribadinya untuk melakukan kehendak Bapa. Ingat, saudara, waktu Yesus
bilang gini, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di surga. Lalu di Taman Getsemani dia bilang begini, kalau bisa Tuhan, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Pelayan Tuhan dengar baik. Pada saat kita melayani Allah, kita harus bilang begini, Tuhan, biarlah cawan ini kalau bisa lalu, tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aku yang harus melangkah sesuai isi hati Tuhan. Itu hamba. Itu yang namanya melayani dengan kualitas kerajaan. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Dan waktu Yesus mengambil rupa seorang hamba artinya begini. Dia taat dan dia melayani. Jadi hamba itu taat dan melayani. Harus submit. Harus katakan sesuatu untuk Tuhan, yes Lord. Apa yang kau suruh, itu yang aku lakukan. Sesuai kehendak Allah. Nah yang jadi pertanyaan kan begini, apa yang dikehendaki Allah? Kan gitu ya. Apa yang dikehendaki Allah? Apakah Allah maunya A, B, C, kita nggak tahu. Tapi dalam firman ini, jelas sekali Tuhan bilang begini. Pelayanan yang berdasarkan belas kasihan di atas aturan gereja. Jadi maksudnya begini, kehendak Tuhan adalah kita semua melayani Allah dengan punya prinsip, dengan berdasarkan belas kasihan. Bukan berdasarkan karena saya punya jabatan, karena saya punya tugas, karena saya di schedule, karena memang aturan gereja tuh begini, karena peraturan gereja tuh begini, gereja tuh harusnya begini, menurut si A tuh begini. Enggak, kita melayani karena kita punya belas kasihan. Coba bilang sama teman sebelahnya, kamu harus punya belas kasihan. Yang sebelahnya bilang, oh. Sering saudara kita melayani ini tidak berdasarkan belas kasihan. Makanya firman 12 ayat 7 bilang begini, yang jika memang kau mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Saya betul-betul saudara, tertemplak saya. Betul-betul diajar oleh Tuhan pada saat membaca ayat ini. Karena sering saya dan saudara berpikir begini, saya sudah berkorban buat gereja. Saya sudah mati-matian buat gereja. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Saya sudah kerja mati-matian buat gereja. Saya sudah bikin A, bikin B, bikin C. Saya sudah kasih uang sekian juta, sekian miliar. Saya sudah lakukan semuanya dengan baik. Saya sudah tinggalkan pekerjaan saya. Saya sudah berkorban banyak. Dengar baik pelayan Tuhan. Kalau sudah mau punya kualitas pelayanan kerajaan, dengar baik ini. Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Yang Allah kehendaki pada saat engkau mengeluarkan uangmu untuk membiayai gereja. Harus berdasarkan belas kasihan. Pada saat kita datang ke gereja untuk latihan musik. Harus berdasarkan belas kasihan. Pada saat saya ada berkhotbah di sini. Bukan karena di schedule. Tapi harus berdasarkan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Pada saat kita berdoa untuk bendera-bendera 10 negara. Dan Pastor Joe sudah menambah 2 negara lagi katanya. Saya percaya betul Tuhan memberikan 2 negara buat Pastor Joe. Jadi ada 12 negara nanti. Kalau kita saat berdoa, bukan karena kita harus berdoa. Tapi kita berdoa karena kita punya belas kasihan kepada mereka. Yang mengerti saya bilang amin. Ini yang kadang-kadang sering kita lupa saudara. Kita lebih banyak punya kasihan tapi bukan belas kasihan. Saudara harus mengerti mercy, belas kasihan. Kalau Ariana menari. Pasti dong menari dong walaupun udah menikah. Ibu Yudi. Oh Yudi menari, waduh repot itu. Pada saat Ariana menari, memakai apa namanya? Apa tuh? Apa? Kecapi. Kok kecapi? Pohon pisang. Pakai selendang, menari. Pada saat menari, dasarnya harus belas kasihan. Bukan karena di schedule. Bukan karena ada jadwal. Saudara jadi pemusik, jadi elders, jadi deacon, jadi board.
Harus karena belas kasihan. Bukan karena sudah dipilih. Sudah dipanggil. Oleh Pastor Joe, oleh saya, oleh Deacon. Waktu saya lihat ayat ini saya renungkan saudara. Tertemplak saya. Karena saya kadang-kadang masih merasakan. Oh saya sudah berkorban. Tapi ternyata tidak itu yang Tuhan mau. Saya bertobat. Saya bilang Tuhan berikan saya hati yang penuh belas kasihan. Lalu saya lihat baca Alkitab. Betul. Waktu Tuhan Yesus mau melayani. Sering kita dengarkan ayatnya. Lalu tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Lalu tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Karena harusnya yang menggerakkan pelayanan dengan kualitas kerajaan adalah belas kasihan. Bukan yang lain. Pada saat engkau latihan nanti Christmas ada general rehearsal. Pada saat engkau datang atau anniversary ada general rehearsal. Pada saat engkau datang, apa yang membuat kakakmu melangkah? Harusnya bukan karena tugas, tapi karena belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Saya ingin mengajak kita semua untuk melangkah. Bukan lagi berdasarkan apa yang kita pikir. Baik, saya sudah berkorban. Tapi karena belas kasihan. Karena belas kasihan. Karena jika ada belas kasihan, pasti ada hikmat untuk menggunakan waktu untuk kerajaan Allah. Kalau kita punya belas kasihan, punya compassion, punya mercy, pasti kita akan hati-hati menggunakan waktu kita. Kapan kita berdoa, kapan kita belajar, kapan kita bekerja, kapan kita melakukan pekerjaan rumah tangga, kapan kita bersama anak, kapan kita bersama suami, kapan kita pelayanan gereja. Pasti ada hikmat daripada Tuhan kalau kita punya belas kasihan. Pasti kita akan cari waktu untuk bisa memberkati orang lain. Pasti kita akan mencari waktu untuk kita jadi dampak di tengah-tengah komunitas kita. Karena kita punya belas kasihan. Ada satu movie yang namanya In Time. Movie-nya tahun 2011. Siapa yang pernah nonton In Time? Pernah ya? Itu film luar biasa. Mari coba kita lihat trailernya. Bisa? Allow me to introduce my mother-in-law, Clara, my wife, Michelle, and my Enggak ada. daughters. Nah, lupa digeser. My units are up from last week. So it's quota. Kalau digedein dikit ya. Allow me to introduce my mother-in-law, Clara, my wife, Michelle, and my daughter, Sylvia. Whoa, where's the rest? Never met the quota. My units are up from last week. So it's quota. Just once, I'd like to wake up with more time on my hand than hours in the day. How old are you? 28. I'm 105. But the day comes when you've had enough. If you had as much time as I have, what would you do with it? Sure as hell wouldn't waste it. The last time anyone saw him alive, there was over a century on that clock. Well, follow the time. His name is Will Salas. You can't hide 100 years in the ghetto. You know that time will get you killed. Hey, Mom, I'm gonna get out of here. I just wouldn't know what to do if I lost you. I don't believe we've had the pleasure of your company before, Mr. Salas. Will Salas. I'm sorry to have to break up the party, Mr. Weiss. I just need to work with your friend. This is my destiny. Please take me home. Can't do that. Why? You're keeping me alive. How can you live with yourself watching people die right next to you? You don't watch. You
Close your eyes. I'm gonna make them pay. I'm gonna take them for everything they've got. Come on, help yourselves! Take the time, it's free. You put enough time in the wrong hands, you upset the whole system. Let's hope so. If this works, we gotta get more. I can help you get all the time you want. You know we're coming to get you. Will, look out! His crime wasn't taking time, he was giving it away. Ya. Saya tahu cerita ini adalah orang-orang ternyata nanti di future katanya nih, mereka dikasih waktu. Jadi mereka tahu kalau waktunya habis, misalnya dikasih waktu 2 jam. Nah kalau 2 jam sudah habis dia akan meninggal. Jadi mereka orang-orang itu sangat ingin menambah waktu hidup mereka. Mereka harus beli waktu untuk hidup mereka. Jadi pada saat mereka punya 2 jam, mereka ingin menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Yang paling produktif. Supaya 2 jam itu bisa bagus. Dan kalau sudah mau ending terakhir, itu mereka coba beli waktu. Coba untuk dapatkan waktu. Hanya bisa disuntik waktu hingga tambah umurnya. Sering kita nggak sadari bahwa kita waste our time. Karena kita nggak tahu. Kita nggak punya jam dalam tangan kita. Oh waktu kita hanya tinggal 2 hari 4 menit. Oh waktu kita hanya tinggal 10 jam. Mungkin kalau dari semua kita dikasih cap seperti itu oleh Tuhan misalnya. Oh waktu kamu mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Lalu di tangan kita ada jam, ada timer. Lalu makin mundur angkanya. Pasti saya percaya tiap dari kita akan berusaha menggunakan waktu-waktu kita dengan baik. Betul nggak? Tapi karena kita nggak tahu, maka kita sering waste our time. Tapi saya mau beritahu saudara begini. Tuhan sudah punya waktu buat kita masing-masing. Dia tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Tapi kita nggak tahu. Karena itu kalau sudah punya belas kasihan, gunakan waktu saudara dengan hal-hal yang paling baik untuk berikan dampak buat komunitas. Jangan sia-siakan waktu kita. Karena kita nggak tahu kapan jam kehidupan kita akan mencapai 0. And then, hilang. Selama kita masih bisa bernafas, lakukan yang terbaik. Dengan belas kasihan. Jika ada belas kasihan, ada kerinduan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Pasti dong. Ada belas kasihan, pasti mau menghasilkan sesuatu. Ada belas kasihan, ada kerinduan memberi pemberian yang berkualitas untuk kerajaan Allah. Pasti. Jika ada belas kasihan, ada kerinduan untuk mengasihi dengan nilai-nilai kerajaan. Pasti ada. Karena itu intinya adalah belas kasihan. Belas kasihan menghapuskan ketidakpedulian. Pasti. Kalau saudara punya belas kasihan, pasti punya kepedulian. Belas kasihan lebih mementingkan kebutuhan manusia daripada kebutuhan organisasi. Manusianya yang akan menerima berkat. Organisasinya nomor 2, manusianya yang harus jadi tujuan utama. Itu belas kasihan. Saya luar biasa dengar kesaksian Cimarta Memarli tentang PCC, Pregnancy Care Center. Samsung memberikan donation ya, Cimarta ya. Organisasi memberikan donation kepada Pregnancy Care Center. Itu namanya organisasi di bawah nilai-nilai kemanusiaan dan belas kasihan. Maka itu kita belajar hari ini saudara. Organisasi nomor 2. Nomor 1, belas kasihan kepada manusia-manusia. Mereka perlu pertolongan. Kalau sudah lihat ini, pertanyaan kita begini. Punyakah kita belas kasihan kepada orang-orang yang belum punya pekerjaan? Atau mereka kerjanya nggak beraturan? Punya nggak kita belas kasihan kepada mereka? Kenapa kita nggak ambil step langkah menolong mereka? Kenapa? Kenapa kita takut? Kenapa kita nggak mau tolong mereka untuk memiliki pekerjaan? Kalau kita melihat orang di kantor, mungkin di kantor sedang dalam masalah. Kenapa kita nggak ambil langkah untuk menghibur mereka? Untuk mengajar mereka, membawa, mengencourage mereka, mendorong mereka untuk menjadi lebih baik. Membangun mereka untuk menjadi manusia-manusia yang lebih indah. Kalau kita melihat orang yang kelaparan pinggir jalan,
orang-orang yang punya income kurang, homeless. Kenapa kita nggak jangkau mereka? Mereka manusia. Kalau kita punya belas kasihan, kita nggak seji-seji kalau bahasa Filipin lagi. Bahasa Spanyolnya. Seji-seji untuk melangkah, ambil tindakan. Kalau kita lihat orang-orang yang sedang kesusahan, kenapa kita nggak langsung peluk mereka? Atau melihat anak-anak yang miskin di luar sana. Apa yang harus kita lakukan? Kalau melihat mereka harus belajar di ruangan kelas yang ambruk, di mana kita? Apa yang kita lihat di balik bendera-bendera ini? Apakah sekedar satu aturan gereja? Apakah sekedar liturgi gereja? Apa yang kita bawa keluar dari gedung gereja? Apa? Kita harus keluar membawa belas kasihan. Karena yang ku kehendaki bukan persembahan saudara dan saya, kata Tuhan. Yang ku kehendaki bukan besarnya gedung gereja, bukan indahnya kebaktian, bukan indahnya musikmu pada hari Minggu, bukan indahnya pakaianmu pada saat kau datang ke gereja, bukan pandainya orang-orang di gereja, bukan. Yang Tuhan kehendaki dalam pelayanan kerajaan adalah belas kasihan. Mari saudara, mari kita bersama-sama. Mereka perlu dijangkau dan dilayani. Living a life of impact. Mereka perlu dijangkau. Mereka perlu kasih daripada Tuhan. Karena itu saudara, sikap hati ini harus didahulukan. Hati yang penuh belas kasihan ini perlu dibina. Baru setelah itu, kita baru ikutin aturan-aturan gereja. Kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita coba cari workout bagaimana aturan-aturan ritual gereja, liturgi gereja dan sebagainya ini bisa mendukung kita menjadi hamba kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa mentuhankan Kristus. Haleluya. Nilai manusia seharusnya lebih tinggi daripada nilai aturan gereja. Mari kita korbankan semua untuk kepentingan manusia di muka bumi. Berapa besar harta kita, lebih berharga satu orang manusia mengenal Kristus. Karena itu saudara kekasih, waktu kita, hasil kita, kasih kita, pengajaran kita, semua yang kita punya harus bisa untuk manusia mengenal Kristus. Sebagai penutup saudara, saya ingin bacakan dalam Roma 12 ayat 1-21. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna kepada Allah. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita punya karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaknya ia melakukannya dengan hati yang ikhlas,
Siapa yang memberi pimpinan, hendaknya ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dengan memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang bersukacita, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wow. Saya minta saudara baca kembali di rumah. Roma 12, 1-21. Itulah pelayanan Tuhan yang didasarkan belas kasihan. Sebentar lagi kita akan ada Samaritan Purse. Kita akan jadi collection center. Mereka akan kumpulkan sepatu dari seluruh neighborhood. Kita akan bikin namanya kick off event. Kick off event. Kita akan kumpulkan semua neighborhood datang ke gereja ini untuk mendengarkan berita Samaritan Purse. Dan kita mau encourage mereka untuk memberi kepada Samaritan Purse. Kita menjadi collection center mereka. Mereka akan kirimkan box-box sepatu ke tempat kita. Dan kita akan alirkan kepada gudang mereka, warehouse mereka. Dan mereka akan kirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Sekarang tantangan buat saudara. Kenapa kita lakukan collection center? Karena kita punya belas kasihan. Kita punya kasih. Kita mau berbuat baik karena belas kasihan. Di depan nanti akan banyak, di masa-masa depan, akan banyak hal-hal yang bisa saudara kerjakan untuk dunia ini. Saya mau ajar saudara, terlibat. Saya ingin melihat setiap saudara di tempat ini tidak diam, tapi terlibat. Masuk dalam pelayanan, terus berdasarkan belas kasihan. Masuk, terlibat, bantu, kasihi, jangkau, didik mereka. Bangun komunitas saudara. Karena itulah artinya living a life of impact. Pertanyaannya, maukah saudara? Maukah saudara memiliki kualitas pelayanan kerajaan yang melihat Yesus sebagai Tuhan, yang melakukan pelayanan berdasarkan belas kasihan? Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya minta Feren maju ke depan dan tim musik. Haleluya. Renungkan firman Allah, saudara. Renungkan firman Allah. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya mau, Tuhan? Apakah ini saatnya? Apakah ini waktunya? Dan saya berharap semua saudara, tidak terkecuali depan, belakang, kiri, kanan, akan menjawab kepada tantangan ini. Saya mau, Tuhan. Saya mau belajar. Memang saya belum bisa, tapi saya mau belajar untuk punya belas kasihan yang lebih daripada sebelumnya. Saya mau jadi pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya minta saudara renungkan itu. Jadikan keluarga saudara keluarga yang melayani Tuhan.
keluarga yang kuat, yang memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kepada manusia. Kalau sudah katakan Tuhan saya mau belajar. Nggak usah takut, nggak usah malu saudara. Saudara bisa berdiri di tempat saudara hari ini dan sekarang. Kalau sudah mau silakan berdiri di tempatmu. Saya ingin melihat komitmen saudara untuk berdiri. Saya mau punya belas kasihan. Mari, yang mau silakan berdiri di tempat saudara. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Yang mau punya belas kasihan, Tuhan saya mau bergerak. Saya mau maju. Jangan tunggu waktu. Kita nggak tahu berapa banyak waktu yang kita punya. Tapi hari ini saatnya engkau lakukan komitmenmu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan saya mau. Jangan malu, jangan takut, jangan sungkan. Jangan tahan gerakan Roh Kudus dalam hatimu. Kalau engkau mau lakukan, berdiri di tempatmu. Meskipun kau merasa sudah punya belas kasihan, minta sama Tuhan, Tuhan saya mau lebih lagi. Kau bisa berdiri di tempatmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tundukkan kepala saudara. Yang terakhir saya ingin tanyakan. Apakah masih ada? Sebelum saya berdoa untuk saudara-saudara yang berdiri. Kalau masih ada silakan berdiri. Puji Tuhan. Masih ada saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Yes, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Nyanyikan dengan hati saudara kepada Tuhan. Give you my soul. Haleluya. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. 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 Heavenly Father, we thank you for today. We thank you for everything that you've done in our lives, Lord. Hari ini Tuhan, kami mau surrender our hearts. Kami mau berikan hati kami Tuhan kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa Engkau melihat mereka yang sudah berdiri di tempat mereka. Tuhan, mereka mau belajar untuk semakin hari semakin bertambah belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Tuhan, hamba berdoa, Kau curahkan Roh-Mu dan ajar kami masing-masing Tuhan. Tuhan, Kau curahkan hati-Mu buat kami. Biar kami punya hati seperti Tuhan Yesus. Punya tangan seperti tangan Yesus. Punya mata dan telinga seperti Engkau Tuhan. Punya kaki yang mau melangkah seperti Yesus. Bapa, hari ini Tuhan, hamba mau serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mari Allah berbicara dan beracara di dalam hati mereka. Berkati Tuhan dengan kekuatan dari tempat yang tinggi. Kuasa Roh Allah akan melanda hidup mereka dalam nama Yesus. Pada saat mereka melayani Tuhan dengan kualitas kerajaan, mereka melihat mujizat-Mu Tuhan. Pada saat mereka berdoa untuk orang yang sakit dengan belas kasihan, orang itu sembuh dalam nama Yesus. Pada saat mereka menghibur orang yang susah, orang itu terhibur dan punya sukacita. Pada saat mereka menasehati orang yang masalah, hikmat Allah turun atas mereka dalam nama Yesus. Mari Bapak, saat ini kami mau berserah
Hamba mau serahkan dan angkat mereka semua ke dalam hadirat Allah. Pegang tangan mereka, ajar mereka dan bawa mereka. Terbang lebih tinggi bersama dengan Kau. Melihat kebesaran, kedahsyatan, kehebatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kayak percaya Tuhan mulai hari ini ada pengalaman yang baru di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara akan keluar kota, keluar negeri, saya undang maju ke depan. Kita akan berdoa untuk mereka. Mari semua bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Haleluya.